Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CF Kreatif, Kreativitas Tanpa Batas. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan kembali mengulas tentang satu power tool ya, milik saya, yaitu Grenda Poles 7 in dari merek Bosch ya. Tipenya GPO 14E ya teman-teman. Grenda Poles ini saya dapatkan kondisi second ya, kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu ya. Jadi awal mulanya saya memiliki power tool Bosch ini ya, karena pada dasarnya saya gampang penasaran ya tentang power tool ya, terutama dari brand-brand yang ternama gitu ya. Pada waktu itu saya ditawari sama temen ya. Yang pertama dari segi harga ya, otomatis dari segi harga ini sudah sangat miring ya waktu itu. Yang kedua, waktu saya tes, waktu saya coba, terutama saya dengarkan ya, dari suaranya masih sangat halus ya. Dari kelengkapannya ini juga masih sangat lengkap sekali ya, seperti baru ya. Oleh karena itu waktu itu ya, tanpa pikir panjang, berhubung saya waktu itu pas waktu ada dana gitu ya, ini langsung saya ambil ya, saya beli waktu itu. Jadi yang namanya membeli satu power tool yang kondisinya second itu ya memang benar ya, katanya orang-orang itu untung-untungan gitu ya. Jadi pintar-pintarnya kita dalam pada saat memilihnya ya, memang semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita pingin sangat aman gitu ya, otomatis beli yang baru gitu ya. Cuma ya kelemahannya itu tadi, dari segi harga gitu pasti ya jauh ya, jauh daripada yang second ya. Cuma kalau kita memilih kondisi second, kita harus sangat pintar ya memilih ya. Masalahnya dari konstruksi mesin, belum lagi nanti dari fitur-fitur, dari kelengkapannya gak jadi bahan pertimbangan ya, pertimbangan kita untuk memilih power tool second tadi ya. Oke, kita kembali ke tema ya. Jadi Grenda Bosch ini itu sama persis dengan Grenda saya yang satunya, yang merek DCA, yang kemarin sudah sempat saya review ya. Ini sama persis, cuma dari spesifikasi, terutama kalau kita lihat spesifikasi yang tertera ya di unitnya, ini dari RPM-nya ini ada perbedaan ya. Bosch ini memiliki RPM yang jauh lebih rendah di tingkat bawahnya daripada yang DCA kemarin ya. Terus yang berikutnya, salah satu perbedaan menurut saya paling utama itu terletak di sininya teman-teman. Kalau Bosch ini sudah ada fitur spindle lock ya, ini, sedangkan yang DCA itu belum ada gitu ya. Ini kalau menurut saya sangat-sangat vital ya, jadi perbedaan yang sangat membuat Bosch ini jauh lebih unggul daripada DCA kemarin ya. Jadi waktu kita akan mengencangkan piringan wallnya ini, tinggal mencet spindle lock bisa langsung kita kencangkan. Sedangkan yang DCA kemarin itu kita harus capek-capek mengambil kunci pas dulu ya, kalau nggak salah ukuran 17 itu yang DCA itu. Kita harus kunci di bagian ininya, baru kita bisa mengencangkan wallnya seperti itu ya. Oke, biar tidak berlama-lama kita langsung ke pengujian. Ya, untuk yang pertama kita akan timbang beratnya dulu ya teman-teman ya. Ya, kurang lebih 3,5 kilo ya. Ini berikut dengan piringan wallnya termasuk dengan handle-nya ya. Berikutnya kita ke spesifikasi ya. Kita lepaskan dulu piringan wallnya. Untuk spesifikasinya bisa kita lihat di unitnya ya, yang tertempel di bagian di sisi bawah. Ya, di sini disebutkan made in Brazil ya. Ini Bosch-nya ya. Ini mereknya Bosch. Kemudian made in Brazil ya. Jadi unit ini untuk yang tipe GPO 14E ini buat di Brazil ya teman-teman. Kemudian ini pembuatan 2010 ini ya. 2010 ini mungkin tahun pembuatannya ini ya teman-teman ya. Terus ini 220 volt, bekerja di tegangan 220 ya. Kemudian 50 atau 60 Hz. Ini konsumsi ampernya ya, 6,7 ampere. Kemudian dia bekerja di
maksimal ini mungkin ya 1400 watt ya. Ini untuk RPM tertera di sini 700 sampai 2500 M14. Ini 7 in ya teman-teman ya. Nah, khusus untuk RPM ini 700 sampai 2500 ya. RPM ini kalau kita ingat di DCA kemarin itu 2500 sampai 4000 ya. Jadi ini malah RPM-nya lebih rendah lagi ya. Khusus untuk poles ini intinya teman-teman. Berikutnya kita ke di sebelah kiri ini ada tulisan Bosch ya. Dia hanya cap-capan saja. Terus ini tipenya ya GPO 14E. Kemudian dayanya 1400 watt dan ini 180 mm ini 7 in ya. Kapasitas piringannya ya, piringannya segitu ya. Untuk detailnya ada di bagian bawah yang tadi ya teman-teman. Oke, gitu aja. Nah, ini untuk cap-capannya ya, cap-capannya ini sudah mengelupas. Ini sama persis dengan yang ini ya. Oke, kemudian untuk fitur-fiturnya, bagian depan ini ada spindle lock ya teman-teman. Jadi sewaktu kita akan memasang atau melepas piringan wallnya tidak perlu menggunakan kunci ya, tidak perlu menggunakan kunci di sini ya. Meskipun menggunakan kunci tetap bisa ya teman-teman di sini, tapi ini sudah dikasih fitur spindle lock, jadi lebih memudahkan saja ya. Tinggal kita pencet, kita kencangkan atau kita lepas gitu ya teman-teman. Kemudian ini variabel speed ya teman-teman, mulai dari speed 1 2 3 4 5 6. Oke, sampai 6 ya, sama dengan yang DCA kemarin. Nah, ini ada tonjolan di sini. Ini tujuannya untuk ketika kita memindah speednya ya, menggunakan variabel speed ini kita lebih nyaman ya. Ini sebagai tumpuan jempol kita teman-teman untuk bagian ini. Terus ini saklar utama bagian sini. Jadi kita dorong ke depan bagian ininya, ini pengunci teman-teman, pengunci, sedangkan ini saklarnya. Kita dorong sama lah seperti itu ya. Kemudian kalau kita akan stop atau mematikan tinggal di pencet lagi bagian saklar. Seperti itu ya teman-teman. Bagian sini ada tutup karbon brush ya, sini sama di bagian atasnya ini. Kalau yang DCA kemarin ada di bagian sisi ya, tepi sini sama bagian sini ya untuk karbon brushnya. Kalau di Bosch ini ada yang di bagian bawah sini sama bagian atas seperti ini ya. Kemudian ini ada, oh ya, ini pembuangan angin ya, mengarah ke bagian depan ya, seperti ini. Masuk ini rongga udaranya bagian belakang. Jadi kalau saya membaca ini udara ya, udara dari bagian belakang sini disedot, akhirnya terbuang ke bagian depannya sana ya. Ini untuk menaruh handle-nya ya, bagian sini kiri kanan teman-teman. Nah, sama seperti yang di DCA kemarin. Untuk handle-nya ya teman-teman ya, nah seperti ini handle-nya. Berbeda dengan yang kemarin punyanya DCA ya, ini lebih mantap teman-teman ya. Memang ada harga ada kualitas ya teman-teman ya. Ini lebih kokoh dan lebih tebal otomatis. Kalau materialnya ini dari ya plastik, tapi plastik yang bukan plastik yang biasa yang lentur gitu ya, ini yang keras ini teman-teman. Nah, tebalnya segitu. Oke, ini untuk handle-nya. Kemudian ini untuk piringan wallnya ya, dia 7 in. Untuk piringannya ini terbuat dari karet ya, seperti ini. Ini karet tebal teman-teman. Jadi waktu kita menekan ya, menekan ke bidang yang dipoles itu lebih nyaman teman-teman. Kalau yang agak murah itu setahu saya bagian sininya dari plastik ya, untuk piringannya ini teman-teman. Untuk ininya besi ya teman-teman ya, tebal sekali ini. Oh, ini penguncinya ya. Jadi seperti ini, dimasukkan ke sini. Nah, yang ada dratnya itu bagian sini, bagian yang bawah ini ya teman-teman.
Ini nanti sebagai pengunci ke thread kepala ini teman-teman, seperti ini. Nah itu ya. Oke, fitur sudah, kemudian kita ke pengujian daya ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari speed 1 dulu ya teman-teman ya. Satu, ya sudah kita saksikan ya teman-teman ya, tadi pengujian konsumsi daya tanpa beban ya. Untuk terendah yaitu di speed 1 itu menunjukkan di kurang lebih sekitar 70 watt ya, sedangkan speed yang tertinggi di speed 6 itu di sekitar 640 wattan ya. Untuk berikutnya kita langsung ke tes RPM nya ya teman-teman ya. Kita mulai dari speed yang terendah ya teman-teman.
Itu tadi uji RPM-nya ya teman-teman, kita saksikan bersama. Jadi untuk yang RPM paling rendah itu di angka 500-an ya teman-teman ya, di speed 1. Kemudian yang tertinggi di speed 6-nya itu enggak sampai 2500 ya, di kisaran 2300-an ya teman-teman ya. Sedangkan di spesifikasi kita bisa lihat untuk RPM terendah ya di speed satunya itu ada di 700 ya, sedangkan paling tinggi di speed 6 itu di 2500. Jadi simpulannya terjadi penurunan performa lah ya teman-teman ya. Ya wajar, namanya sudah berumur ya teman-teman ya. Tapi secara totalnya dari 500 ke 700, kemudian 2300 ke 2500 ya tidak terlalu signifikan lah ya teman-teman ya, masih di dalam batas toleransi lah intinya ya teman-teman ya. Oke, sudah lengkap ya kita di pengujian ya, mulai dari tadi spesifikasi, kemudian fitur, dilanjutkan tes konsumsi daya, dan yang terakhir di uji RPM-nya ya teman-teman ya. Ya, sudah kita saksikan bersama ya teman-teman ya, pengujian atau pengetesan detail ya dari power tool ini. Seperti kita saksikan bersama, kinerjanya ini masih terjaga dengan baik ya, meskipun usianya sudah ya 5 tahun lebih itu ya. Ya mungkin ini salah satu apa ya, di samping masalah perawatan dan cara pemakaian ya, ini juga sangat dipengaruhi oleh brand itu sendiri ya, otomatis ya. Seperti kita tahu namanya Bosch atau sekelasnya lah, seperti Makita, DeWalt itu ya diperuntukkan untuk high class itu ya, heavy duty ya istilahnya. Dan ini rencananya akan saya bongkar, kemudian saya videokan ya teman-teman ya. Ditunggu saja untuk video yang berikutnya. Kalau jadi ini akan saya bongkar biar kita tahu gimana dalemannya ya, daleman dari power tool ini. Nanti mungkin juga kita bisa bandingkan ya, kita bandingkan dengan punya saya satunya yang kemarin ya, yang merek DJI itu ya. Terus siapa tahu juga di dalamnya ini untuk grease gitu ya, terus lamelnya gitu kondisinya kayak gimana gitu, kita akan bisa tahu ya setelah nanti pembongkaran. Soalnya jujur dari awal saya beli ini memang belum saya bongkar sama sekali ya, jadi tidak tahu dalamannya seperti apa gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman ya untuk video kali ini tentang mereview termasuk pengujian dan pengetesan Grenda atau power tool ini ya. Salam CF kreatif, kreativitas tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.